Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama saya Harina Dasril di channel YouTube Rumah Bimtas Dinda untuk dapat kita bicara kembali tentang tanya jawab asesmen nasional tentang bagaimana pelaksanaan dari kegiatan asesmen nasional 2021. Kita lanjutkan untuk peserta. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan sertifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud, jenjang SD atau MI, kelas 5 maksimal 30 murid, jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP atau MTS atau SMA atau MA atau SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 orang tidak ikut asesmen nasional? Tidak. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan jenjang SD atau MI. Jika jumlah murid kurang daripada 30, maka semua murid akan menjadi responden. Lalu bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Lalu berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sosial sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu kapan waktu pelaksanaan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8, jenjang SMP atau MTS atau serta kelas 9, kelas 11 ini ya, jenjang SMA atau MA dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus 2021. Itu rencananya ya. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional yang terdiri atas AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter. Sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda untuk murid kelas 5 dengan murid kelas 8 serta 11. Alokasi waktu asesmen dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk SD atau MI, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP atau MTS atau SMA atau SMK atau MA, hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Untuk hari kedua, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar sama 30 menit. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu
melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Lalu teknis pelaksanaannya bagaimana? Sosialisasi dan uji coba. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter, serta kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar, serta mekanisme pelaksanaan asesmen nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Selain uji coba, Kemdikbud menyelenggarakan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberi kesempatan kepada murid untuk familiar dengan aplikasi serta ragam soal AKM. Teknis pelaksanaan. Bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun secara umum, tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana aturan pelaksanaan di sekolah? Pengawasan, pendanaan, pengaturan peserta setiap ruang. Aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail dalam prosedur operasional standar pos asesmen nasional. Bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggang waktu tersebut, semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari 1 sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat dan 165 menit untuk jenjang SMP atau SMA sederajat. Oleh karena itu, dalam 1 hari dapat diselenggarakan 3 sesi. Pembagian waktu setiap sesi digambarkan pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel tentang bagaimana pelaksanaan AKM. Bisa dilaksanakan maksimal 3 sesi. Mulai dari hari pertama, hari kedua untuk SD, hari pertama dan kedua untuk SMP, SMA, SMK sederajat. Bisa minimal 3 sesi. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat di sini. Bisakah guru melakukan asesmen nasional atau survei lingkungan belajar dari rumah? Ya, pengisian survei lingkungan belajar secara daring dapat dilakukan dari mana saja, sepanjang terdapat akses internet, tentunya dengan kuotanya ya. Lanjut, apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Tidak, meskipun sebagian besar tahapan sama, tapi proses pendataan di asesmen nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru. Pada saat UNBK ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain, apakah asesmen nasional juga dapat menerapkan hal yang sama? Ketika pelaksanaan asesmen nasional, sekolah dapat menginduk ke sekolah lain yang kondisi infrastrukturnya lebih memadai. Namun pelaporan hasil akan tetap dipisahkan untuk masing-masing satuan pendidikan. Apakah persiapan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UN? Seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Iya. Sistem aplikasi asesmen nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format, soal tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM soal-soal disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan
keberfungsian infrastruktur sekolah, setiap aplikasi serta dukungan teknis selama pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM, Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sebagai upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Selain itu, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman https pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Sarana pendukung. Bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung pelaksanaan AKM kurang memadai? Sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi lain. Bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Ya. Aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data. Ketika murid menekan tombol soal berikutnya, kendala lampu padam atau putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal. Terakhir, karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual? Tidak. Ragam simulasi serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu, pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil. Demikian bagaimana pelaksanaan dari ujian asesmen nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.